SMP. Itu tuh aku sering bolos dulu. Karena aku dapat job. Oh, nyanyi. Iya. Ketahuan papa. Nah, cuman ketika ngikutin kontennya di YouTube, ini covernya oke nih, bahkan sampai cover lagu-lagunya yang Jawa tuh. Denny Caknan dan lain-lain, Guyon Waton. Ini kok keren banget ya. Dan memang konsep covernya tuh akustik. Yes. Dan itu wah, ini keren nih gitu kan. Dengan pembawaannya yang girly banget, santai gitu kan. Wah, ini potensial nih gitu kan. Terus ya udah, kita kadang cuma nonton di YouTube terus akhirnya kemarin ada teman kontak, ada nih pengen cewek yang mau promo Latoya. Terus kayak inget, ini dulu tuh pernah di Solo pernah mendengar nama Ega Latoya. Kalau nggak salah tuh Agatha, anak gaul Surakarta. Iya, betul, Agatha. Iya, benar Agatha, anak gaul Surakarta. Jadi banyak banget teman-teman netizen, followers tuh yang sering mengira saya dan Ega de Latoya itu satu orang. Orang yang sama. Tidak. Ini sefruit ini ya klarifikasi ya, sefruit klarifikasi. Jadi Ega de Latoya dan Latoya de la Rasa itu adalah orang yang berbeda, guys. Kakak adik. Ya, Mbak Ega itu kakak saya. Jadi Mbak Ega anak nomor 1, saya anak nomor 2. Yes, oke. Kalau gitu. Ega itu lebih ke nulis, setahu gue. Iya, Mbak Ega dulu di banyak merintis karirnya sih dari model dulu ya. Malah. Oh, model, iya. Iya kan, model dulu kan, model ikut-ikut kayak Miss Celebrity gitu-gitu Mbak Ega. Terus memang agak berbeda, dia tuh unik ya. Kakakku tuh sangat unik, dia bisa apa aja. Oh gitu. Soalnya ular dia, banyak bisanya. Banyak bisanya. Racun dong kalau bisa ular. Banyak bisanya dia. Oke. Oh begitu. Jadi kita mau ngobrol sama Latoya, panggilannya Toya berarti ya? Toya, dan hari ini bawa kabar baik karena bawa single terbaru yaitu Sesal. Betul. Wow, kalau kita dengerin memang Sesal ini konsep popnya cukup lembut di telinga. Terus ya ada sentuhan Melayunya tipis lah. Ya, betul. Dan ya penulisannya tuh emang cewek banget gitu ceritanya. Kalau boleh diceritain sebelum kita ke Sesal, mungkin kayak awal berkarir ya, atau mungkin kayak ketika mulai ngonten nyanyi itu gimana gitu. Jadi saya tuh mulai nyanyi itu kelas 4 SD waktu itu. Oh iya, SD. Saya ditonton, saya menyanyi ada audiensnya itu kelas 4 SD, yang mana itu ketika ada hajatan saudara. Oh iya. Gitu. Jadi kayak papa mama aku tuh suka play music yang mana kayak karaoke gitu loh, Mas. Ya, VCD yang karaoke gitu. Nah, akunya jadi kayak ikut karaoke. Mungkin orang tua aku nih, anak aku punya bakat nih. Pas ada hajatan saudara aku kan kayak ada apa ya, bandnya gitu lah. Campur Sari bukan? Elektun. Oh, yang Elektun. Lebih kayak Elektun ya. Elektun. Terus kayak nyanyi ya besok ya, terus nggak apa-apa kan ada mama papa kayak gitu, dan yang mana kan saudara-saudara kayak gitu. Terus habis itu nyanyi tuh aku kelas 4 SD dengan iming-iming nanti aku beliin dress. Oh gitu. Nyanyi tuh. Lagu nyanyiin apa waktu Ibu itu? Ibu Tiri lagi. Ibu Tiri hanya cinta. Itu. Dangdut. Dari situ. Iya. Iya, jadinya aku ke dangdut, Mas. Oh iya. Karena kan aku Elektun, masuk ke itu, iya. Elektun, Campur Sari, dangdut yang kayak gitu. Aku tiba-tiba dapat job. Bayaran aku dulu, aku SD SD 5 SD lah, 75.000. Ya, iya. Habis itu aku jadi kayak penyanyi cilik gitu. Diundang sama yang punya hajat, yang punya rumah. Iya. Kayak gitu. Bayaran aku waktu itu SD tuh 250 ke 400. Wah. Gede sih. Untuk ukuran segitu ya? Aku kelahiran 96. Oh, oke. Mungkin SD-nya sekitar 2006, 2000-an. Iya. Aku banyak dulu. Kayak gitu. Terus pas sudah gede nih, aku sempat kebingungan gitu. Aku nih masuk ke dangdut. Iya. Tapi suara aku ada rocknya. Iya. Aku sempat kebingungan kok, Mas, kayak ini gimana, kan kalau kayak dangdut gak harus bisa langgam. Campur Sari kan harus bisa langgam. Aku kesusahan dalam mengolah suara aku waktu itu. Kalau langgam kan dia harus lebih kecil gitu suaranya. Iya, kayak sinden-sinden. Iya, kan? betul. Itu kan tapi diharuskan waktu itu. Ya, harus serba bisa lah ya. Langgam, Campur Sari, keroncong, dangdut itu harus gitu. Waktu itu aku sempat kayak ini gimana sih? Kayak gue penyanyi kayak begini tapi gue nggak bisa. Iya. Suara aku tuh rock gitu loh, ngerti gak sih? Ada kayak serak-seraknya ada gitu, agak heavy. Nah itu SMP, SMA nih.
papa bilang, kamu kalau nggak mau sekolah di SMKI, aku nggak biayain kamu. Oh jadi di SMKI Jogja. SMKI Solo. Oh ada deh. Sekolah ya. Menengah Karawitan Indonesia, Karawitan, SMKN 8 Surakarta. Oh SMK 8 ya? Yes, tapi saya ambil jurusan musik. Oh tahu. Karawitan, tari. Yang sekolahnya ada pendoponya kan? Yes, ya. Iya, tahu SMK 8. Itu aku di situ ya, di SMK 8. Terus padahal aku dulu tuh cita-cita Mas, cuman pengen SMA, IPA. Jadi dokter dong. Bukan. Kok dokter sih? Bidan atau perawat. Oh, sangat mulia kan? Sangat mulia cita-cita jadi perawat. Satu ini, ya kan? Cuman pengen jadi perawat doang atau bidan. Kayak nggak ada lagi yang lain gitu. Tapi papa kayak, pokoknya saya nggak mau selain kamu kalau kamu nggak di musik gitu. Memang papa tuh memang ini sih support banget. Iya kalau di musik ya. Terus saya dimasukin ke les. Waktu itu aku masuk Atsor Ahmad Dhani. Oh ya Ahmad Dhani ada. Ya itu. Terus dari situ aku udah meninggalkan dangdut nih. Jadi ceritanya ini skip nih SMP. Itu tuh aku sering bolos dulu. Karena aku dapat job. Oh nyanyi. Iya. Ketahuan papa. Kamu nggak sekolah malah cari duit kamu ya. Berhenti tuh aku nyanyi dangdutnya yang desa ke desa, kampung ke kampung gitu. Iya. Dulu. Terus anak sekolah pegang duit seneng dong ke kantin kayak loyal anjir ya. Soto doang ya kan. Dulu kayak gitu. Terus kayak papa bilang berhenti kamu nyanyi, kamu tuh harus sekolah. Oke. Kayak gitu. Nah malah SMA-nya disuruh nyanyi lagi. Bingung ya. Nah sih nih lengkap nih, ya kan. Terus habis itu SMA itu udah beda genre karena kan udah band-bandan. Ya benar. Nah, aku di pop rock tuh waktu itu kayak lagu-lagu ya gitulah, pop ballet gitulah pokoknya. Ya kan. Dari situ kayak cover pas sekolah tuh cover gitu. Jadi ya. kayak kan ada mewakili sekolahan pentas kayak seni, gitu ya, pentas seni, pensi gitu Mas. Iya. Pokoknya udah meninggalkan dangdut lah waktu itu. Iya. Dan ada kejadian apa nih yang membuat saya kecewa waktu itu. Ini bener nih. Kecewa waktu itu. Mungkin karena saya juga di usia yang masih muda ya, terhitung muda SMA. Secara emosional mungkin saya juga kurang. Jadi belum bisa mengolah. Yes. Jadi kayak saya telan mentah-mentah gitu. Kecewa gitu. Jadi waktu itu pas saya SMA itu kan saya banyak kenal orang kan, jadi karena nyanyi dan lain-lain. Ada beberapa tawaran waktu itu dengan kita sebut orang-orang Jakarta ya waktu itu ya. Dengan sayanya yang mungkin juga kurang pengalaman, kurang knowledge, orang tua saya juga terlalu kurang polos knowledge, gitu terlalu ya. Polos nih. Ketemunya sama yang emang iya kan. Oh banyak mau gitu, nih. gitu. Ada udang di balik batu nih. Yes. Iya, itu saya udah rekaman, master udah jadi. Yang saya harusnya berangkat ke Jakarta waktu itu tiba-tiba nih. Udah mau berangkat ke airport, saya diberhentiin. Katanya nggak jadi. Terus kayak buat saya dulu kan kayak papa tuh support aja kayak materi support support gitu. Itu kan kalau jadi penyanyi di awal pasti harus modal dulu sebenarnya. Iya benar. Harus keluar modal. Memang benar, alhamdulillah orang tua saya tuh support ada banget. Kan istilahnya. Terus habis itu anak sekecil itu dengan saya berharap waktu itu ya, harapan saya tuh wah saya di sini bisa banggain orang tua gitu. Saya jadi star gitu. Bisa jadi penyanyi. Pasti mama sama papa happy gitu. Iya. Di tengah jalan Mas kayak ada sedih sih. Gitu. Cuman saya terima kasih buat orang-orang yang dulu gituin saya ya, kayak guys, I'm come back. Asik bener. Ya kan? Jadi saya pernah mengubur diri saya dalam-dalam as a singer kayak. Oh, jadi ngubur mimpi juga ya berarti. Kayak menurut gua kayak udah sih enough sih. Iya. Udah cukup gitu. Kerjain hal lain aja, nyanyi tetap tapi cuman buat hobi. Oh, buat hobi doang. Buat hobi. Jadi enggak. Berarti itu pas dari SMKI kuliah dulu tuh atau? Enggak, aku enggak kuliah. Oh. Ada kuliah sih, cuman enggak aku terusin. Oke, enggak diterusin. Aku beli cari duit. Waktu itu ada usaha yang mana kayak enak lagi make duit gitu. Iya. Emang anaknya dari kecil emang suka duit. Suka megang duit ya. Iya, megang duit gitu. Udah terlatih tuh dari SD begitu. Oh, oke. Iya. Jadi dari situ udah tuh mas aku pupuk lagi, dikubur lah ya mimpinya istilahnya. Udah tiba-tiba nih 2023 saya sama mantan partner saya tuh punya usaha kecil-kecilan lah mas, vendor audiovisual gitu. Yang mana waktu itu
bikin kita ada dan tim tuh lagi gak ngapa-ngapain. Oh, lagi gabut. Kayak ngapain ya? Bikinin gue ini yuk konten kayak. Oh iya. Iseng-iseng doang. Oh jadi tidak ada planning, tidak ada untuk saya detik ini duduk di RD ini. Gak ada mas, gitu. Kayak bener-bener cuman kayak ya udah konten aja. Kita gitu. konten dan emang saya hobi nyanyi. Nyanyi, jadi kontennya nyanyi. Ya. Waktu itu saya membawakan lagu salah satu band yang sangat legendaris sekali di Malaysia, Stings, bertajuk Adakah Kau Setia. Saya upload waktu itu di reel sih, di Instagram saya pribadi. Naik tuh mas. Naik dari situ. Kayak kok antusiasnya oke nih teman-teman gitu, kok responnya baik gitu teman-teman sosial media. Saya upload di TikTok. Boom lagi. Zup. Udah kayak anak Jaksel ya. Zap, iya. Zap, ya kan? Langsung komen tuh, Kak full versi dong Kak. Kayak gitu. Full versi di YouTube akhirnya. Yes, saya upload di YouTube. Habis itu konsisten tuh. Dari situ saya tas banyak tuh mas. Iya. FYP. Wow. Belum ada 1 bulan. Saya tiba-tiba dapat job, saya dapat tawaran kerjasama dengan label yang mana salah satu label yang saya gandeng untuk saya comeback di industri musik, yaitu label saya sekarang Dua Suara Media. Terima kasih Bapak William Tan. Begitu ceritanya. Iya. Akhirnya dari situlah gitu ceritanya mas. Wow, cukup panjang ceritanya tapi menarik ya, karena yang namanya nggak diniatin ternyata berbuah sesuatu juga ya. Iya. Memang mungkin ini mas, saya sempat wondering kok. Jadi Tuhan maksudnya apa gitu. Saya sudah kubur dalam-dalam, saya sudah merasa enough. Tapi kenapa tiba-tiba saya dikenal banyak orang? Waktu itu saya ngobrol dengan mantan partner saya, Babe, ini maksudnya apa ya? Apa yang harus aku lakukan gitu. Dia bilang waktu itu, mantan saya bilang, tidak, asal kamu tahu, tidak banyak orang di luar sana itu punya kesempatan seperti kamu. Yes. Tidak seberuntung. Di luar sana itu masih banyak banget yang struggle mati-matian untuk ada di posisi kamu sekarang. Iya, betul. So, jika kamu diberi jalur langit sama Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Aku ditanyain gitu sama mantan aku waktu itu. Terus kayak, oke. Ketika kita diberi nikmat sama Tuhan, kita diberi rezeki ya mas ini tuh. Iya, rezeki benar. Jadi kayak apa yang sudah dititipkan sekarang ya saya rawat. Jadi saya kembali lagi ke industri musik. Saat ini detik ini ngobrol sama mas as a singer. Itu adalah bentuk cara saya merawat apa yang sudah Tuhan beri. Wow. Apa yang sudah Tuhan titipkan itu. Mungkin memang saya dilahirkan, Tuhan itu menciptakan saya untuk saya menghibur banyak orang lewat suara saya. Nah, gitu. Benar. Karena suara kan tuh given ya sebenarnya ya. Yes. Kita nggak bisa request suara kayak harus bagus kayak gini kan nggak bisa. Betul. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Lato ya. Halo. Jadi perjalanannya cukup panjang. Ya. Dari Solo, dari Jogja, dari YouTube sampai sekarang serius ke istilahnya ke Jakarta lah ya, ke industri musik. Betul. Dengan label Dua Suara Media dan sudah rilis beberapa lagu kemarin. Yes. Ada lagu Rela, terus lagu. Saya meremaster lagunya Kak Inka Kristi. Itu Inka Kristi, terus apa Hidupku Untukmu ya? Rindu Hatiku Rindu. Iya itu lagu Malaysia. Saya berkesempatan dapat rilisan ketiga. Yang kedua itu penyanyi Axis, Bang Ezat Lazim. Terus yang pertama officialnya itu ada Tantari. Terus saya yang ketiga, yang dari Indonesia. Yang kedua dari Malaysia. Yang secara official ya. Jadi dapat license official ya. Iya gitu. Saya yang ketiga. Dan di lagu Sesal ini masih dengan nafas yang sama. Dari tadi unsurnya pop Melayu, ada popnya manis, lembut. Nah, menurut seorang Toya ini kenapa akhirnya jalurnya ke pop yang seperti ini gitu? Oke. Mungkin ini berkaitan dengan perjalanan aku. Kita tarik mundur ya. Tadi aku dari kecil sudah di dangdut yang mana itu kan masih satu benang merah dengan Melayu ya. Apa dangdut itu, dan tiba-tiba dengan suara saya yang rock gitu. Agak kesusahan waktu itu. Terus saya mengubur diri saya dalam-dalam, tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya harus kembali lagi bernyanyi. Dan tiba-tiba saya naik
membawakan lagu Malaysia, lagu Melayu yang memang dari kecil memang saya dengerin itu mulu sih sama papa mama sih. Iya, kayak iya, Axis, Amy Search, Iya. Monica Christie, Niki Astria, Nika Ardi lah. Tapi maksudnya gini ya. Terus Gen Z kan lu sebenarnya maksudnya 96 ya, itu. zilenial sih, Iya, lebih ke zilenial zilenial. ya. Ya, zilenial. Iya sih kok Gen Z dikasih mix milenial. dikasih gitu. dengarnya Malaysiaan ya. Iya, Melayu. Iya. Begitu. Jadi kayak mungkin ini sudah jalannya Tuhan gitu Mas. Maksud aku kayak aku juga tidak pernah mengira aku tiba-tiba naik di lagu Melayu juga tidak pernah mengira gitu. Jadi kayak saya sekarang ternyata aku tuh di sini gitu. Oke. Di slow rock Melayu, di pop Melayu. Oke, berarti Gitu. nyaman gak sih? Kan sebenarnya Nyaman banget. ada yang suka dengan ada pop eksploratif, ada yang lebih ngebeat, ada yang macam-macam nih, ada yang lebih ngedance gitu. Karena kalau seorang Toya nih nyaman gak dengan yang genre pop Melayu sekarang nih? Nyaman banget. Nyaman banget. Saya mencintai genre saya sih. Oke. Banget. Yes. Dan menurut gua karena kita nggak bisa menjauhkan nyanyi dengan visual. Nah, visual lu tuh kayaknya cocok gitu. Itu, Mas. Ini sering banget dibahas di mana-mana. Oh iya. Toya, kamu dengan style kamu yang begitu nyanyi pop Melayu loh kayak gitu-gitu. Kayak teman-teman kayak lu nggak coba nyanyi pop aja kayak gini gitu-gitu. Ya enggak. Pede aja sih gue. Iya. Nggak apa-apa, emang semuanya ada kelasnya sendiri-sendiri sih menurut saya gitu. Mungkin dengan saya yang orang-orang tuh berpikir lu visual begitu, genre lu begitu, bagus lu gitu, bagus lah. Malah bagus dong, malah kayak sebuah keunikan gitu. Bener. Jadi kayak saya berbeda dengan yang lain gitu. Iya. Kayak apa adanya aja Mas, kayak secara visual nih kayak aku nih cara berpakaian aja lah ya, kayak cara berpakaian gitu. Mungkin kalau sudah nonton konten-konten saya itu kan banyak banget head comment ya, kayak lu baju kurang tuh gini kurang kain. Gini. Jadi waktu itu pas aku tiba-tiba sudah mulai banyak dikenal orang, itu tuh aku bertanya sama diri aku sendiri, Toya, kamu sudah mulai, ya nggak banyak sih, ada beberapa orang yang kenal kamu gitu, kamu mau gimana gitu, kamu akan tetap menjadi Toya yang seperti ya apa adanya aja atau branding. Saya memilih untuk apa adanya karena menurut saya kalau saya harus membranding itu capek Mas, effortnya 2 kali jadi orang lain ya, dan jadi harus jadi orang lain tuh capek. Benar. Jadi kayak dulu sih awal-awal sempat matikan komen, bukan gimana ya, aku tuh anaknya sebenarnya terhitung cuek sih, nggak peduli gitu, kayak terserah gitu. Cuman kadang-kadang kan kayak cewek ada hormon maume, jadi lebih sensitif kadang-kadang. Yang bikin aku kadang-kadang kayak apaan sih anjir gitu. Kayak bisa ya lu menilai orang tuh dari cara berpakaian aja gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak apa yang kalian tonton saya di sosial media dan kalian ketemu saya in real life sih, ya saya begitu. Saya hanya mencoba apa adanya aja, tidak ada branding, tidak ada untuk mencari viewers. Dengan yang gimana gitu ya. Enggak, kalau nyanyi sih saya cukup nggak pick me ya. Saya memang bisa nyanyi, saya mampu gitu. Oke, jadi memang secara fashion lu lebih nyamannya seperti itu. Iya. Tapi memang mau nggak mau akan ada image tadi, seksi dan lain-lain gitu kan. Tapi ya tergantung orang persepsinya nontonnya kayak gimana. Cara menikmati si seorang penyanyi ini kayak gimana gitu kan. Kalau emang dari suaranya udah enak mah ya udah nggak usah dipikirin lagi ya sebenarnya. Betul. Saya juga kayak lu mau tonton enggak cabut. Lebih gitu sih. Iya sih. Karena kalau kita kayak dengerin mulu kayak nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai berdamai dengan komen-komen. Sudah. Sudah. Oke. Kayak ya udah gitu. Biarin aja ya. Oke, berarti nggak memang nyampe lu gitu. Lebih ke situ, sorry guys. Emang lu nggak nyampe aja gitu. Sorry, mic-nya boleh agak turun dikit nggak? Gini, segini nih. Nggak nyampe lu. Oh gitu. Iya. Karena kan memang YouTube itu kan visual banget sih sebenarnya. Jadi ketika orang lihat sebuah video klip pasti akan nilainya dari tampilannya juga. Gitu kan. Apalagi rata-rata orang Indonesia ya. Yes, gitu. Tapi kalau menurut gue ya karena tadi ya kalau misalnya visualnya enak, lagunya enak mah pasti orang tinggal nikmatin aja. Gitu. Nah, ketika udah terjun di dunia pop Melayu terus akhirnya beberapa lagu udah rilis. Nah, si Sesal ini nih siapa yang nulis?
Terus kemudian lagu Sesal ini nih menceritakan seperti apa sih? Oke, jadi Sesal ini adalah ciptaan Mas Faisal Asahan. Faisal Asahan. Ya, dia adalah songwriter yang sangat best di kelasnya. Kenapa bisa tiba-tiba membawakan karya beliau? Jadi ceritanya kemarin tuh saya sempat meremaster salah satu lagu beliau, karya beliau yang bertajuk Salahmu Sendiri, yang sangat viral sekali. Saya mendapatkan license secara legal dari Mas Faisal, dan dari situ Mas Faisal kontak-kontakan tuh dengan tim, dengan manajer saya. Terus kayak ini ada lagu nih, sepertinya cocok untuk Toya itu. Pas dikirim demo, iya lagi. Kayak Sesal ini kayak emang ini aku banget Mas, aku ngerasanya. Secara nada ya sebenarnya. Kalau lirik sih ya udah aja gitu. Memang lagi pengen liriknya yang enteng-enteng aja, yang mudah dipahami gitu. Begitu dari situ terbitlah si Sesal ini ya. Dan ada yang spesial di Sesal ini yang tidak ada di single-single aku sebelumnya. Kan aku tuh sudah rilis 3 anak ya, Hitungan Hari, single saya yang pertama, yang kedua Karam di Tengah Lautan. Single yang Hitungan Hari itu karya sang legend di pop Melayu, Mas Dodi Kangen Band. Oh, Menghitung Hari Mas Dodi. Mas Dodi Kangen Band. Nah, di Sesal ini saya tuh ada tambahin 1 bar yang mana nada dan lirik itu ciptaan saya. Oh, jadi lo yang improvisasi. Saya taruh di belakang, paling belakang. Harus dengerin sampai ujung berarti ya. Iya, karena menurut saya kayak harus mulai gitu. Harus mulai untuk menulis. Paling enggak kayak pede dulu, walaupun kayak cuman 2 baris. Kayak gitu. Karena memang saya sampai kapan Mas saya tuh mau misalnya nyanyi lagu orang. Sebenarnya nggak apa-apa juga kok. Benar. Banyak tuh ya yang mengira lu kalau nggak punya karya nggak bisa ciptain sendiri, lu bukan penyanyi. Nggak gitu. Nggak juga. Nggak gitu. Iya. Kemarin kan sempat begitu. Sempat begitu kan, karena ada ya itulah kemarin. Nggak gitu. Cuman memang saya pengen bikin karya gitu. Jadi berkontribusi juga buat diri sendiri. Iya, jadi di Sesal ini saya udah kayak mulai tambah-tambahin gitu. Terus lagu Sesal ini awalnya itu bertajuk Setelah Dirimu Pergi, cuman saya ganti menjadi Sesal. Cuma biar singkat aja, satu kata mengingat dan mematikan ya, Sesal gitu. Semoga kita sama-sama tidak menyesal mendengarkan ya. Pasti harusnya makin seneng untuk dengerinnya ya. Masih di Indo Banget bareng sama Toya. Halo. Nama yang cukup unik ya, Latoya Della Rasa. Iya. Mungkin itu nama asli loh. Itu nama asli? Iyalah, sesuai KTP, paspor. Akte juga sama? Iya dong. Wong Wonogiri kok namanya keren ya? Latoya Della Rasa. Sebenarnya langkah yang salah sih Mas, harusnya saya punya nama panggung. Karena kadang-kadang tuh, dan anaknya mungkin karena terlalu jujur nih ya Mas. Jadi aku tuh semua kayak akun Gojek, Shopee Food, semua ya namanya sama. Tiba-tiba tuh pernah tuh ada pengalaman. Kan saya lagi nyalon, mager dong, mau turun di mall sih waktu itu, mau turun beli jajan snack gitu, Gojek lah saya. Tiba-tiba tuh driver kenapa senyum-senyum ya? Iya. Kan serem ya, kayak gitu, kayak Anda. Terus kayak yaudah kayak ini Mbak gitu, udah kan tiba-tiba ngechat, seneng banget bisa ketemu Kak Latoya, biasanya cuma nonton di YouTube gitu. Wah. Langsung aku ganti sih, jujur. Aku langsung ganti sih. Si akun-akun tadi. Iya, tiba-tiba nih Mas, naik gokar nih. Iya. Ini kenapa tiba-tiba play musik aku ya? YouTube anjing. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kayak, ngerti gak? Mendengarkan suara sendiri tuh menurut saya gengges ya. Oh iya. Apa ini maksudnya? Kayak apa ya, kayak gitu. Berarti udah notice nih si drivernya. Karena anaknya terlalu jujur itu. Iya. Berarti dari soal nama itu orang tua ngasih tahu nggak ini artinya apa gitu? Pasti orang-orang mengira ini memang Latoya itu bahasa Spanyol sih, Spanish, yang berarti keagungan. Jadi kalau saya ini tuh cowok tuh namanya Agung ya. Jadi agungnya Spanyol itu Latoya ya. Jadi nggak keren-keren amat kok sebenarnya guys. Nggak keren-keren amat kok. Kalau di bahasa Jawain nggak keren-keren. Enggak. Nama Agung tuh bagus kok. Yes. Yes. Nah, tadi cuma bercanda. Maaf Mas Agung, Mbak Agung. Maaf tadi cuma bercanda aja. Intinya artinya agung. Iya, agung, kebesaran. Della Rasanya artinya apa? Bukan
Bukan Agung Mas. Ternyata tuh pas aku tanya sama apa sih Pak? Apa ini arti nama aku? Tercipta dari air Allah dan nikmat Allah. Latoya tuh ternyata lanya Allah, toyanya air. Oh iya bener. Bisa-bisaan nih bokap nih bikin bahasa sendiri ya. Iya bener. Dela rasa itu dan la Allah rasa nikmat. Masya Allah. Begitu Bang ceritanya. Keren ya. Sebagai orang Jawa tuh kalau mendengar kata toyo itu pasti ingetnya air. Dan ininya ini loh bukan Dela Rasa loh, Latoya Dela Rasa bukan. Tapi? Latoya Dela Rasa. Oh ya. Iya. Cara Papa bacanya suka komplain. Oh. Serius Papa suka komplain. Iya, Dan kalau nulisnya Latoya spasi Dela spasi Rasa, komplain juga dia. Oh, jadi Latoya spasi de spasi La Rasa gitu. Oke. Ini memang berarti filosofis ya Bapak ya. Keren. Jadi mungkin pengennya juga rezekinya tuh ngalir kayak air gitu. Ya. Amin. Oke. Ngomong soal rezeki tadi kan dinyanyi nih sebuah rezeki yang tidak terduga. Yes. Setelah sebelumnya kayak mimpi-mimpi yang terkubur gitu kan. Betul. Buat memulai kembali dan untuk menemukan tadi akhirnya cocok di pop Melayu itu seorang Toya tuh ngambil referensi dari musisi Indonesia yang lain nggak? Karena kan sebenarnya yang bawain pop Melayu itu mostly kebanyakan band betul. Terus penyanyi cowok gitu kan ya. Kalau lo sendiri? Aku tuh lebih berkiblatnya ke untuk Indonesia Nika Ardila sih Mas. Oh Nika Ardila ya. Kalau untuk Malaysia Kak Ella, cuman aku tidak serok dia. Iya. Oh Ella tuh yang lagunya Sembilu ya. Iya. Ada loh aku bawain cover juga ya Sembilu. Ya. Oh iya. Aku merimaster juga. Remaster. Bukan cover ya, merimaster. Asik. Iya, asik. Gak apa-apa guys, Iya, tidak iya, ada yang iya. haram untuk mengcover, itu tidak ada yang haram karena memang sudah Karena udah hukumnya. ya, sudah ada undang-undangnya kok. Kalau emang ada kesepakatan sama label sama musisi Betul, penciptanya mah sah-sah aja sebenarnya. Jadi tapi memang merimaster bukan mengcover ya. Iya. Saya ada ini kok license secara legal kok sah. Legalitas Sah, ya. iya betul. Oke. Itu Nika Ardila sih Mas. Tapi kan sebenarnya Nika Ardila ini kan kita cuma dengerin suaranya doang ya. Iya lagi. Enggak secara tekniknya ngambil enggak atau kayak. Aku mengidolakan bukan mengcopy paste. Ya, okay. Aku nggak ngerti ya kenapa aku dari kecil suka banget sama Nika Ardila Tehnika. Padahal saya tidak pernah bertemu. Saya hanya mendengar suaranya aja. Tapi untuk lihat fotonya doang gitu. Maksudnya gini ya, Toya, kan lu umur kelahiran 96 tuh berarti masih muda kan. Harusnya nggak terlalu terpapar gitu loh dengan... Saya sih 2 hari yang lalu abis ulang tahun sih jujur. Ya 2 hari yang lalu. Iya, selamat ulang tahun ya. Iya, makasih ya. Berarti lo ini dong Virgo ya? Habis Virgo half sih, Libra Scorpio sih aku. Oh, oke. Nanti gue cek nih ininya. Karakternya gue bisa tahu. Iya, bisa sini ya. Iya. Kayak gitu, Mas. Preferensi aku ya Tehnika. Aku ada beberapa juga bawain karya beliau. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal musisi kan tadi kita udah nih referensinya Nika Ardila. Nah, kalau misalnya kolaborasi, sempat gak kepikiran pengen kolaborasi sama musisi Indonesia siapa gitu misalnya? Pengen duet atau pengen bikin project gitu, ada nggak? Charlie sih. Wah. Charlie karena karya beliau luar biasa. Charlie Van Houten. Bagus-bagus semua lagunya, nggak ada yang nggak bagus. Satu Parah. itu, kedua karakter suaranya sih jujur. Yes. Luar biasa. Raw banget sih, ya, raw. Itu. Jadi kemarin gue nonton. Wali. Iya. Nonton di Pestapora. Pestapora ya? Pestapora apa Sinkronis ya? Sinkronis sih. Pestapora ya. ST12 tuh. Setia band bro. Setia band. Sorry. Setia band ya. Yes. Pecah banget. Iya kan? Serius. Iya kan? Aku juga kadang-kadang kayak atraktif banget. Tidak semua, tapi ada beberapa orang-orang yang kayak lu beneran di pop Melayu gini-gini. Seolah-olah seperti memandang sebelah mata genre saya gitu. Yes. Tapi ketika kayak Charlie cintaku pada menyanyi semua. Ketika Mas Dodi udah jreng selayak nyanyi semua. Betul. Gimana sih gitu loh. Dan aku sudah pernah bilang pacarku. Itu udah dikangenin juga tuh. Penciptanya ya? Iya. Kan dibawain sama ini kan. Kesaktianmu juga winner itu Mas Dodi. Oh iya winner. Jadi emang best sih. Parah. Aku juga pengen tuh featuring dengan Kangen Band. Iya. Oh, Kangen Band gue nonton di Synchronize. Iya kan? Ya, itu seru juga. Semua nyanyi gak? Hah? Semua nyanyi gak? Nyanyi. Gitu.
Makanya gue di radio ini. Gitu kalau ketemu saya bilang beneran nih Papa nanya, gue kagak nyuri, gue cari duit. Malu tuh ketika lu masuk klub kagak bisa bayar tuh. Iya, kayak lempar-lemparan tuh ya kan. Sebelah sana aja. Berapa kok Bam? Oh iya. Tapi memang sekarang di setiap festival itu tuh pasti ada pemelayu ya sebenarnya. Iya kan. Iya kan. Dan emang doakan saya ya. Saat saya Slorok Melayu. Itu dia. Awas aja nih Mas ini nggak nyanyi besok. Pastilah nyanyi lah. Secara apa namanya konsep berarti akan band ya berarti kalau misalnya live tuh ya? Iya dong. Iya. Aku kalau off air gitu ada format band juga. Oh udah ada. Dan sangat berbeda dengan yang kalian lihat di YouTube. Jujur. Wah iya penasaran. Beneran aku kalau off air musiknya kayak gitu. Oh akan ada variasinya. Semoga ada banyak ya offerannya ya. Ya mudah-mudahan. Untuk sekarang memang aku sedang fokus keluarin karya-karya dulu Mas. Pokoknya saya tuh selalu percaya ya, kayak apa yang kita kerjakan dengan ikhlas, dengan setulus hati, dengan betul-betul dan maksimal tuh pasti tidak akan ada usaha yang mengkhianati gitu. Oh iya. Hasil tuh tidak akan mengkhianati usaha ya. Iya benar. Yes. Kayak pasti gitu. Cuman belum aja. Ya, gitu. Sekarang aja dulu. Tapi lagi intinya menabur dulu, taburin lagu dulu nih. Yang mana kayak menurut saya juga saya merasa ya bener-bener saya tumbuh kembali menjadi seorang penyanyi tuh ya akhir-akhir ini. Untuk kayak cover tuh menurut saya kayak ya itu saya juga berkarya gitu. Ada karya saya di situ, ada suara saya gitu. Tapi cover-cover ini tuh saya merasa kayak hanya untuk batu loncatan aja gitu. Oh oke. Benar. Jadi kayak saya tuh kan kembali lagi ke industri musik dari saya kemarin yang dulu tuh yang lulus SMK itu kan baru jalan 3 tahun. 3 tahun ini ya. Belum ada 3 tahun malah kayak gitu. Nah, terus kayak saya kemarin berpikir menurut saya cukup sih ini untuk cover-covernya gitu. Berarti biar keluar identitasnya juga. Ya, saya juga harus mencari identitas saya tuh penyanyi apa gitu. Benar. Makanya kayak saya meremaster banyak-banyak lagu Malaysia, terus keluarin single dengan genre saya itu pop Melayu, Slorok Melayu itu begitu. Yes. Biar makin orang makin kenal nanti jobnya makin banyak. Iya, amin. Biar jadi berkat banyak orang. Amin. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Toya. Halo, Mas Toya Tommy. Delarasa. Delarasa ya? Delarasa. Nah kalau ngomong-ngomong soal musik, ternyata comebacknya ini baru 3 tahun kurang lah ya, yang terakhir. Tapi akhirnya udah mulai mengerucut kayak oke nih gue pengen punya identitas sebagai penyanyi pop rock, pop slow rock, dan pop Melayu. Yes. Dan dari situ udah rilis beberapa single dan juga yang cover to master tadi, lagu-lagu Malaysia. Nah plan berikutnya tuh dari seorang Toya apa sih? Kan bentar lagi juga tahun depan tuh 2026 gitu, menyambut 2026. Ada keluar single sih Mas aku. Terus ada featuring kan selama ini aku belum ada tuh featuring sama siapapun ya. Iya. Jadi insyaallah aku akan membawakan lagu Malaysia yang sangat viral banget bahkan di Indonesia. Gitu. Itu ada 2 versi kok. Versi Malaysia dan Indonesianya gitu. Ini sedang kita cari-cari dulu. Sudah ada sih beberapa nama. Iya, untuk beberapa featuring. Nama. Begitu dan akan keluar single lagi yang mana single ini tuh bukan saya yang ciptain sih, tapi ada beberapa lirik itu ya kita bikin bareng-bareng lah. Gitu. Udah mulai ini kok Mas, udah kayak seperti yang disesal gitu. Aku kayak udah mulai tambah-tambahin. Gitu. Dan ngomong-ngomong soal sesal tadi kita juga belum bahas video klipnya sih. Iya. Video klipnya ini kan menunjukkan seorang Toya yang berbaring di kamar ya kan? Sedih. Gitu-gitu kan. Emang video klip aku tuh kan gitu-gitu. Itu secara konsep terlibat atau emang secara udah? Konsep kita aku dan tim. Jadi video klip aku, audio aku tuh memang tim Jogja ya. Iya, Apalagi video klip itu kan yang bikin tim saya Delarasa Kreatif gitu. Jadi kayak bareng-bareng. Tapi ya memang banyak di Mas Jusuf sih. Itu Pak bestie saya Mas Jusuf itu. Jusuf siapa nih Jusuf? Jusuf Wicaksono DOP-nya. Direkturnya. Ini tim saya. Tunggu. Kalau untuk konsepnya guys, kalian tonton aja di YouTube. Iya. Mau spill di sini. Kalian bisa subscribe YouTube
channel saya lah, atau Idola Rasa. Kalian juga bisa, boleh banget, nggak bayar, tinggal like, komen, share sebanyak-banyaknya. Yes, tinggal enjoy aja ya lagu-lagunya. Itu produksi di Jogja. Itu kayak di villa. Di villa apa di hotel kayaknya Itu di villa itu. Okay. Kita sewa villa karena waktu itu sedang musim hujan, Mas. Jadi kalau kita cari set-set yang ini kan akan outdoor, kan akan agak ribet. Iya, lebih gampang. Waktu itu aku dan tim tuh kayak kita villa aja, kita cari beberapa spot gitu yang oke. Jadi kita nggak usah kemana-mana karena waktu itu musim hujan. Betul. Itu kan ada scene di kolam renang tuh, di pool. Itu tuh malam, Mas. Itu hujan. Hujan tuh malam tuh dingin nggak tuh? Dingin banget. Itu harusnya ada saya masuk ke kolam kok. Cuman karena saya berkegiatan dari pagi, aku bilang tuh waktu itu sama Yusuf, bro, gak bisa lagi ini gue masuk sakit sih besok pasti. Dingin banget. Jadi itu sempat ada rubah. Ada gitu. Jalan ceritanya sedikit dirubah. Terus ada scene juga saya nangis. Itu beneran nangis. Anyway, guys, karena itu beneran nangis. Maksudnya cara menangisnya gimana? Nah itu jadi selama ini tuh aku kayak disuruh nangis tuh nggak pernah bisa. Kayak kadang-kadang berantem tuh aku sama direktur aku, sama si YouTube itu. Ini untuk kebutuhan biar ini, kayak lah gila, orang nggak sedih disuruh nangis. Kayak anaknya jarang nangis, kocak. Terus disuruh gue nangis. Kayak memang saya tuh terlahir ya gitu, nangis sih, cuman nggak kelihatan aja gitu. Oke, sekuat ini ya Azeh. Iya, sekuat ini depan kelayan sih guys. Masuk kamar sih baru satu lagi gitu sih, udah sih pecah sih. Nah, tapi di sesal itu aku beneran nangis itu. Kayak yang aku bayangin tuh ya Mas ya. Gue kalau nggak punya duit gimana ya? Gimana? Lebih ke duit ya? Iya kan? Kayak nggak cuma aku doang sih. Jadi guys, besok kalau kalian tiba-tiba ada tawaran casting atau apa suruh nangis, bayangin aja. Kalau nggak punya duit gimana ya? Wah pasti nangis. Gimana? Itu nangis sih, nangis sih. Nggak mungkin nggak. Kayak gitu. Oke. Tapi ngomong seorang Thohia ini kan cukup. Tadi kita sempat bahas kan cukup seksi. Kita bahas juga misalnya penampilan tuh lo totalitas lah gitu kan. Nah ketika untuk menampilkan secara fisik lo merawat diri nggak dengan olahraga, dengan treatment gitu, mungkin kayak jogging ringan atau workout gitu? Saya rajin gym sih. Jujur. Ini agak-agak bulking dikit karena kemarin saya habis operasi punggung. Saya ada angkat tumor kemarin. Oke. Itu ya memang bener-bener label saya nih kayak Romusa gak sih? Baru 7 hari after operasi disuruh promo, langsung berangkat ke Jakarta wey. Promo. Jadi saya pulang waktu kemarin tuh jadwal Semarang, sampai Jogja tes saya langsung masuk rumah sakit. Langsung saya operasi kayak 3 hari deh, kayak 3-4 hari di rumah sakit. Habis itu 7 hari itu gak boleh ngapa-ngapain ya, rest kan, dulu, rest dulu. Terus aku bilang tuh sama orang label, after 20 gue kosong. Karena 20 tuh saya kontrol kan, 7 hari kan setelah operasi. Langsung keluar jadwal dong. Maksud gue after 20 tuh 24 kek, 25 kek, ini enggak 21 berangkat. Emang bener-bener ya. Ya Allah, Pak Wil. Tapi itulah support penuh kan akhirnya dibikinin preskon. Saya olahraga kok Mas, karena mengingat umur sudah, ya umur kan bertambah terus begitu. Oke, jadi memang ya tadi buat seorang penyanyi fisik juga penting kan? Ya, bukan hanya seorang penyanyi, semuanya sebenarnya, semuanya. Kalian kalau nggak sehat, kalian nggak bisa apa-apa. Begitu. Dan di segmen terakhir ini kita mau coba baca karakter. Kayak agak deg-degan nih, refleksnya keluar lagi. Enggak, ini lebih ke mungkin kayak sifat yang. Gak apa-apa kok, emang saya refleks kok. Saya akuin itu. Oke. Jadi boleh pakai tanggal lahir. Yang lo nyaman tanggal lahir lo berapa? Tahu-tahuan aja lagi. Kayak aku tuh nggak pernah mencantumkan tanggal lahir aku. Oh iya. Iya, buka aja di Google gitu. Wikipedia ada nggak Wikipedia? Aku nggak bohong. Temen aku tuh nih, kamu tuh ulang tahun malam ini kan? Tahu kapan sih? Terus dia ngecek tuh di di Google. Kok nggak ada tanggalnya sih? Terus kemarin pas tim juga nanya biodata gitu kan.
Neng kok nggak ada tanggal lahirnya nih? Kayak saya nggak mau. Oh iya. Bersifat konfidensial. Oh iya, benar. Gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tadi sempat dimention dua-dua ya. Dua-dua aja lah biar angka kembar, biar cantik. 22 10 berarti. Saya tuh suka angka 22 sama 77. 777 2222. Itu suka aku. Angka 2 sama 7 pokoknya. Dari angka 22 itu orangnya adalah orang yang sistematis sebenarnya. Kayak gimana tuh? Tolong dijelaskan. Sistematis sebenarnya kalau mengerjakan sesuatu harus runut gitu. Iya. Harus runut, ya, betul. Harus ya sedikit kaku tapi prosedural lah gitu. Betul. Jadi kalau orang kerja sama lo itu nggak bisa orangnya serabutan lah ke sana nggak bisa. Kalau bantuin lo ya. Dan saya juga pun kalau kayak punya tim nih mas, nggak ada tuh tim, nggak ada double job gitu nggak ada. Ya lu fokus di situ. Yes, benar. Karena biar semuanya tuh tidak kalau kayak double job itu kan nggak fokus, ya kayak gitu sih. Bener sih itu. Itu dari angka 22. Dan kalau dari angka 22 cuman ya kalau misalnya lagi nggak mood, lagi kurang ya akhirnya semuanya berantakan, nggak teratur orangnya. Kayak dipegang gitu kayak iya. Berantakan aja sekalian udah. Iya gitu. bener. Yes gitu. Kalau udah bete kan? Ya benar. Itu terus kita mau coba dari bulan Oktobernya. Aduh ini terkait yang pengalaman tadi ya. Jadi di angka 10 ini lo tuh sebenarnya orang yang gampang percaya sama orang lain. Makanya kadang-kadang suka mudah dibohongin. Tapi saya punya keahlian. Apa? Aku tuh kalau dibohongin ngerti. Oh iya. Cuman kadang-kadang aku tuh masih kayak yang bisa lu bohongnya masih begini, masih diterima. Aku tuh nggak bisa dibilang aku tuh kalau dibohongin aku tuh kerasa. Akan kerasa ya. Iya. Oke. Tapi memang ada gitu. beberapa orang yang akhirnya kayak ya tadi punya niat-niat yang kurang baik gitu. Tapi dari situ mas itu ini benar. Aku tuh mudah percaya sampai pada akhirnya aku sempat di titik aku nggak percaya sama siapapun. Oh iya. Jadi kayak semuanya aku anggap nggak ada pokoknya yang bisa dipercaya gitu. Oke. Kayak gitu seperti itu. Yes. Cuman ternyata balik lagi tidak semua orang tuh seperti itu. Ya, memang kita harus pintar-pintar lah ya. Harus percaya sama siapa gitu. Walaupun memang betul tidak akan ada yang bisa dipercaya guys sebetulnya gitu. Benar. Selain dari diri sendiri sama Allah. Oke, itu dari angka 10. Nah, sekarang dari angka 96. 96 ya. Nah, 96 nih tipe orang yang suka kesel sama dirinya sendiri kadang-kadang. Iya. Saya tuh kadang kalau disakitin sama orang tuh mas malah nyalain diri sendiri. Iya. Jadi kayak mungkin dia begitu sama gue karena gue begini ya. Iya. Oh berarti. Tapi bagusnya saya jadi merefleksi diri saya sendiri, yang mana tidak banyak orang loh yang bisa merefleksi diri sendiri gitu. Iya. Banyak orang nggak kenal diri sendiri. Jadi saya menenangkan hati saya, ngadem hatiku dewe, itu tuh kayak nggak apa-apa. Mungkin dia kayak gitu karena sebab akibat akunya juga ini. Aku lebih ke diriku sendiri. Kalau disakitin orang gitu, ya udah. Nerima. Tapi tadi kadang-kadang sebel sebenarnya tapi dipendam sendiri jatuhnya. Gitu. Itulah Lato ya Dela Rasa dari tanggal lahir. Tuh. Kalau dari angka kesukaan aku 77. 77 ya. Ini durasinya masih aman kan, Mas? Asik. Aman. Oke. 77. Ya. Ini angka bagus Kak sebenarnya. Iya kan? Ya, karena 77 ini rezeki yang tidak putus-putus. Amin ya Allah. Gitu. Kalau lo ada punya menggunakan unsur 77 entah di nomor handphone mungkin atau di nomor rumah atau di beberapa. Saya kira tuh yang enggak putus-putus tuh 8 karena kan infinity. Benar. Cuman kalau 77 itu kan kalau dari Al-Quran tuh Al-Mursalat. Oh gitu. Itu kan malaikat yang diutus untuk membawa kalau misalnya itu keberkahan atau apa gitu. Jadi kayak rezeki yang nggak. Kalau 77 tuh aku suka tuh karena ini sih mas. Orang Jawa kan saya kayak pitulungan selalu mendapat pertolongan dimanapun begitu. Pertolongan Tuhan. Pertolongan manusia sesama manusia. Gitu. Yes. Begitu guys, happy banget hari ini bisa ngobrol sama Mas Tommy dan tim.
RDI 97.1 FM Iya. Jakarta. Dari ngomongin lagu sesal sampai kemana-mana ya. Mana-mana gak apa-apa lah, kan ngobrol-ngobrol. Betul. Semoga tidak Ini menyesal tuh bertemu Radio ya. Dangdut Indonesia ya. Pendengarnya namanya apa nih Mas? Sobat RDI. Sobat RDI. Gitu. Sobat RDI. Jadi kita walaupun namanya RDI tapi memutarkan semua lagu. Oh gitu. Pop Indonesia, pop Melayu, ambiar semuanya. Yes, dan kita jangan puterin. lupa guys, request baik-banyaknya lagu saya bertajuk Sesal, dan lagu yang lain-lain juga nggak apa-apa kok. Sesal, Retak Hatiku, Hatiku Rindu, semuanya boleh. Ya kan, Terima Mas? sini ya. Gak apa-apa kan? Nanti diputerin pasti. Harus dong diputerin dan kalian harus request sebanyak-banyak. Betul. Pokoknya yang penyanyinya Latoya Del Rasa gitu ya. Begitu. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya Latoya Del Rasa. Jangan lupa di like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Follow juga akun sosial media saya Latoya Del Rasa juga. Sama ya, tinggal di search TikTok, aja ya. semuanya lah begitu. Tinggal dicari. Thank you buat waktunya, Toya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kapan-kapan Mas ya. Tommy. Harus lah. Yes, nanti jam 12 bakal ada Indo banget bareng sama Aina. Sekarang kita break dulu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Assalamualaikum.